Ini baru masuk kita, kata orangnya sih di resepsionis ini udah diuapin. Tadi lihat nggak? Tadi saya diuapin. Nah, itu diuapin metodenya sama nih, diuapin. Nah, ini karena sudah diuapin permukaannya, nanti kita balikin, kita UV. Oke, kita coba mulai siapkan peralatannya. Oke teman-teman, ini UV sudah terpasang. Kita handuk 1, 2, 3 kita ekstra satu handuk. Ini kita sterilkan dulu, UV kan dulu. Biasa kita letakin semuanya terbuka, mempermudah kita nanti UV kan. Ini masker kita gantung, kita gantung lagi ya, jadi biar kena UV nih. Nanti kita lampu matiin. Oke, baju kotor, yuk kita matiin. Habis itu kita mandi, kita tinggalin selama 30 menit. 7, 8, 9, 10, go! Yes. Mari kita tinggalkan, kita matiin ya. Halo guys, selamat malam. Kali ini kita sudah check in dan kita sudah tiba di hotel dengan selamat dan semuanya lancar. Kita di Hotel Platinum malam ini. Kali ini kita boleh dibilang bukan full staycation ya. Jadi kita ini boleh dibilang singgah sebentar di sini. Nggak banyak fasilitas yang ada di sini seperti kolam renang. Mungkin kita nggak akan masuk ke kolam renang ya, karena besok pagi pun kita harus sudah berangkat ke tempat tujuan, next tujuan yaitu Probolinggo. Nah, kita nanti nginep lagi di hotel sana, nanti kita coba review lagi hotelnya. Nah, sebelum ke hotel ini, tadi kita sempat makan sore ya, jadi siang itu kita skip karena kita benar-benar main full di hotel Ispark. Itu banyak permainan sekali di sana dan kami sangat happy di sana karena memang itu adalah buat family, memang benar-benar buat family, dan itu sangat recommended buat kalian kalau bawa anak-anak, bawa keluarga. Itu di Jogja kayaknya setahu kami sampai saat ini ya, itu adalah Ispark. Nah, yang hotel lainnya mungkin boleh dibilang bagus, itu yang di Porta atau Porto ya, saya lupa, Porta kalau nggak salah saya. Nah itu oke, itu nggak ada masalah karena hotelnya baru ya, jadi benar minimalis, desainnya bagus, saya suka desainnya. Dan setelah itu kita hari ini kita check out dari Ispark siangnya, terus kita lanjut ke Prambanan. Nah, nanti di Prambanan itu kita keliling-keliling. Di Prambanan kita tadinya kita nggak planning ke Prambanan sebenarnya, cuman karena udah telanjur mau ke daerah tempat makan kita yaitu Abiyagiri, itu nggak jauh dari Prambanan gitu maksud saya. Jadi karena sekalian aja hantam ke sana, ke Prambanan. Dan kita masuk, itu saya lihat sih protokol COVID-19 itu sangat baik ya menurut saya. Banyak sekali daerah stop pointnya, dan kita harus diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, terus menggunakan hand sanitizer. Ya intinya sih kita selalu diingatkan, di reminder terus kepada warga. Nah itu ya itu bagus, itu adalah menurut saya adalah action yang bagus, dan harapannya sih semoga tidak banyak yang terdampak COVID-19 ya. Saya sih berdoa semoga yang ke Prambanan hari ini itu nggak ada yang positif, itu aja. Saya sih berharap demikian ya. Oke, karena menurut saya kembali lagi ke diri kita masing-masing, sudah diingatkan semuanya. Yang paling pertama adalah jaga diri kita, bagaimana cara kita menjaga jarak, bagaimana cara kita memakai masker yang baik, menggunakan hand sanitizer seperti itu ya. Itu kembali lagi ke kita masing-masing. Saya harapannya sih semua orang bisa mengikuti aturan itu, dan semoga penyebarannya nggak banyak begitu di tempat umum terutama ya. Namun selama kita di sana sih kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan masker N95 dan juga pakai 3-ply juga digituin, dan kita juga menjaga jarak kok. Nah tadi kita nggak berlama-lama di sana, maksud saya kita lakukan fast trip gitu ya, maksud saya kita nggak berlama-lama di sana, kita hanya keliling-keliling. Tadi kita sempat pakai pakai mobil listrik ya, kita keliling-keliling, kita bayar 20.000
untuk 3 orang, anak kecil juga di atas 3 tahun kita juga bayar. Jadi kita keliling sama mbaknya, kita dijelasin putar-putar ya, ini candi apa, candi apa, candi apa, itu bagus. Jadi menurut saya itu sangat membantu, dan dia tungguin kok waktu itu. Dia stop di tempat pertama, terus kita masuk ke daerah lapangan besar, lapangan hijau, terus kita masuk ke agak ke dalam ya sebenarnya ya. Jadi kita masuk dari situ, hanya di pelatarannya aja di situ. Nah setelah itu keluar lagi, dia tungguin si kakaknya tungguin. Nah habis itu kita lanjut ke tempat berikutnya, yaitu Candi Sewu kalau nggak salah saya. Nah di situ adalah di situ adalah Candi Borobudur kedua terbesar di Indonesia. Kok Candi Borobudur, Candi Buddha maksud saya. Candi untuk orang agama Buddha itu terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Jadi namanya Candi Sewu ya. Jadi itu menurut saya itu menarik. Kita di sana kebetulan nggak ada orang, ya itu mungkin karena sudah mau sore ya. Jadi kebetulan itu dibuka jam 7.30 kalau nggak salah saya, tapi nanti ditutup jam 3.30 sore. Nah ya, jadi setelah itu kita memang nggak banyak orang, kita keluar, foto sebentar, keluar. Habis itu Lauren sempat beli kita beliin buat seruling peniup gitu. Jadi kita beli, tahu lucu ya, kita bantu aja lah semua warga di sana. Mereka jual, kita beli, tapi nggak semua barang yang ya mereka tawarkan, kalau memang kita tertarik kita beli begitu. Jadi saya nggak pakai nawar-nawar lagi ya, karena harum ya. Kalau saya beli, saya nggak pakai nawar ke yang penjual seperti itu. Nah terus kedua, setelah itu kita keliling-keliling lagi. Dan sampai di stop point, udah selesai di dekat exit. Nah di situ kita bisa lihat view Prambanan agak jauh di situ, cuman kita nggak ke sana lagi. Jadi kita udah cukup sampai sana. Dan jangan lupa kasih tips ya. Jadi kita kemanapun kita trip kemanapun itu kasih tips, itu supaya intinya sih kita lebih banyak memberi, nantinya pasti diberi yang banyak oleh dari yang atas gitu. Nah teman-teman, kita lanjut setelah dari Prambanan. Habis itu kita naik mobil ke Abhyagiri ya. Ke Abhyagiri itu adalah restoran yang menurut saya kalau misalkan nggak musim hujan itu cakep banget itu, karena katanya sih buat lihat sunset gitu ya. Itu sangat bagus karena view-nya seperti di atas gunung seperti itu. Dan menurut saya di kotanya kita bisa lihat ada Candi Prambanan, itu bisa kelihatan dari situ. Jadi kalau misalkan awannya nggak gelap, itu menurut saya view-nya keren. Jadi kita makan di situ, dan jangan lupa kalian harus reservasi dulu. Jadi benar-benar harus telepon ke sana, jangan sampai kalian mendadak datang habis itu tidak bisa masuk. Nah ini tadi saya pas di belakang saya mobilnya mau masuk, belum reservasi, tidak boleh masuk. Akhirnya pulang lagi dia, padahal jauh loh. Itu agak naik kelok-kelok tanjakan di atas, akhirnya pulang dengan sia-sia. Jadi next time saran saya, kalau kalian mau ke tempat restoran yang bagus, atau ya pokoknya intinya ke tempat restoran yang bagus gitu ya, yang sangat representatif, sebaiknya telepon dulu gitu. Itu menjaga supaya kalian tuh terhindar dari tidak adanya tempat seperti itu. Nah kita makan di daerahnya tuh, kita sebenarnya pesen tuh di daerah terbuka ya, outdoor gitu ya. Cuman karena hujan, jadi saya request pada saat itu juga, saya bilang kalau misalkan hujan pindah ke dalam, tapi bisa lihat di luar juga. Nah akhirnya kasihnya balkon, kita dikasih balkon ternyata. Akhirnya kita dapat di situ ya, kita di semi outdoor maksud saya. Kita masih bisa lihat seperti apa di background belakang kita, cuman kita nggak sampai sunset gitu ya, karena percuma juga karena gelap gitu. Jadi kita hanya makan, dan yang kita pesen itu enak banget. Ayamnya sangat recommended. Nasi goreng yang saya pilih itu nggak nyesel, ya bagus. Dan paket untuk family 2 packs itu juga oke gitu. Jadi menurut saya makanannya perfect, nggak ada masalah. Dan yang namanya couple package ya. Jadi kalau saya lihat di sini di couple package itu itu yang recommended oleh chef recommended. Dan juga tadi lihat ada Coke Zero, ternyata kan harganya 0 rupiah. Ternyata di Coke Zero itu
sebenarnya barangnya tuh not available, artinya tuh nggak ada sebenarnya. Jadi kita pilih itu, tapi at the end mbaknya bilang nggak ada barangnya gitu. Ya it's okay. Jadi kita ganti, kita tambahin hot tea gantiannya. Nah itu semuanya menu-menunya kita daftar online. Kita daftar pakai kalian harus download QR code-nya dulu, QR code reader. Jadi kita scan di QR code dari petugasnya. Nanti kita dapat lihat menu-menunya, kita check-in semuanya, kita masukin nomor KTP, itu semua didata loh ya, KTP, nama, terus terakhir trip 14 hari kemana, habis itu sudah hasil swab test atau swab antigen atau apapun gitu ya, yang rapid test gitu, itu apakah negatif atau positif gitu ya. Jadi itu kita isi gitu semuanya. Dan juga kita masuk dicek biasa, kita cek suhu dan itunya dicek, temperatur kita, bentuk badan kita dicek, dan kita itu kita masuk, dan menunya kita sudah kita pilih itu langsung keluar, nanti dia WA ke kita. Jadi bentuk WA-nya seperti ini, nanti dia WA-nya kayak gini ya, kalau kalian bisa lihat. Nah itu bentuk WA-nya, dia WA ke kita, WA ke mereka, jadi otomatis gitu. Di sistem itu langsung linknya ke WA. Nah di situ WA, di situ kita masuk ke dalam. Nah kita masuk ke dalam itu langsung ya, kita nggak langsung masuk ke restoran ya, karena kita foto-foto, karena itu cahayanya lagi bagus-bagusnya. Akhirnya kita manfaatkan, kita foto, udah selesai foto, masuk ke dalam, nggak lama masuk ke dalam, makanan datang, perfect gitu. Kita langsung masuk, makanan datang, perfect. Itu yang kita tertarik. Maksud saya itu sangat pas gitu timingnya gitu ya, saat kita sudah selesai, paling kurang lebih 15 menit lah ya, habis itu kita masuk udah ready, makanan langsung diantar ke meja, pas banget gitu. Dan restorannya itu menurut saya recommended ya kalau kalian ke Jogja. Nah setelah itu baru kita trip pulang, kita singgah ke bakpia 25 ya, atau bakpia apa tuh namanya, bakpia apa tuh saya, bakpia patok ya. Bener, bakpia Batok 25. Nah kita beli cepat gitu, kebetulan nggak gitu banyak orang ya, jadi kita beli cepat. Setelah itu kita langsung check in di Hotel Platinum. Nah Hotel Platinum menurut saya protokol new normalnya keren ya. Jadi saya tadi pas masuk kita diasapin dulu. Saya pikir di disinfektannya itu menggunakan cairan, tapi ini diasap, beneran diasap. Kita putar-putar badan kita diasap. Kalian bisa lihat di videonya itu kita diasapin. Setelah itu kita check in, semuanya bagus. Jadi kita masuk, dan pas kita masuk pintu kamar nih, kebetulan di pintu kamar ini tiap kamar saya tidak melihat ada stiker clean stay atau sudah di clean begitu. Jadi kita di tempat lain kan ada ya, kebetulan di sini tidak ada. Tapi katanya sih ruangan ini sudah diasepin, sudah disterilkan seperti itu. Nah itu namun sebagai double security kita UV kan lagi. Nah nanti kalian bisa lihat gitu, saya UV selalu kalau kita masuk kamar selalu UV. Nah di sini ada juga lembaran protokol kesehatan ya, di sini kalian wajib baca. Di situ mengucapkan terima kasih selama di Jogja tinggal, kalian harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, selalu memakai masker, mencuci tangan gitu ya. Nah itu semua ada di sini gitu, ada dokumennya. Menurut saya keren. Mereka itu sangat manajemennya bagus gitu ya. Untuk protokol kesehatan ini menurut saya selama ini mereka beda dari 2 hotel yang sebelumnya yang saya tinggal di Jogja gitu. Nah ngomong-ngomong soal mungkin dining room, nah ini kalau kalian mau dining room kalian bisa pilih. Di sini banyak sekali, ada salad ya, kalian bisa cek sendiri nanti. Ada main course-nya. Nah ini Indonesian food, nasi gudeg, ada lagi 75.000 nasi gudegnya. Nah terus ada minibar juga di sini kalau kalian mau minibar. Oke, nah sarapan besok kita akan sarapan quick sarapan gitu, nggak bisa lama-lama.
lantai 10 tadi saya dikasih tahu ada bar seperti itu, dikasih ada mini bar. Gak ada bar maksud saya, kita bisa minum kopi. Itu tutup jam 10 malam atau 11 malam saya lupa, di lantai 10. Nah sekarang ini seperti biasa, setelah ini saya akan melakukan terapi, yaitu terapi hirup uap panas. Oke, paling gitu dulu teman-teman, sharing saya sampai hari ini. Kita mau tidur, besok pagi kita harus beraktivitas. Kita ke Probolinggo kurang lebih 6 jam 7 jam dari Jogja ya. Nanti setelah itu kita review lagi hotelnya seperti apa. Oke, good night, bye bye. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita baru bangun jam 7 pagi. Terus saat ini kita mau sarapan di Hotel Platinum ini, oke? Halo guys, saat ini kita sudah siap-siap, kita sudah mau check out. Saat ini jam 10 pagi, kita sudah ready akan berangkat ke kota lain. Nah, kalian ikuti aja, ikuti video ini, kita mau kemana lagi gitu ya. Kita mau migrasi lagi ke tempat lain. Nah, tiap hari itu kita pindah-pindah hotel gitu maksud saya. Jadi kita pengen nyobain suasananya seperti apa di hotel tersebut, dan kita coba sedikit review staycationnya kayak gimana di sini. Pas kita check in itu tidak ada dibagi waktu, dalam artian dibagi 2 sesi seperti di Ispak atau di Jakarta gitu ya. Nah di Porto kebetulan kita nggak ikut breakfast, jadi kita nggak tahu, nggak diinfo juga maksud saya breakfast itu maksud saya dibagi berapa sesi. Nah di sini nggak dibagi, tapi kita melakukan breakfast itu kita quick breakfast, kita ngambil apa yang kita makan, habis itu kita balik lagi ke kamar gitu. Untuk skor, nah ini skor, jadi kita, kalau dari saya kasih skor untuk hotel ini dari semua fasilitas yang kita tahu gitu ya. Ada bar di lantai 10, ada kolam renang, walaupun tidak besar tapi bentuknya seperti infinity pool, itu di lantai 10. Backgroundnya bagus, tapi kalau Porta lebih bagus ya, karena backgroundnya langsung hadapnya ke gunung gitu ya, Gunung Semeru sama Gunung Merbabu ya. Jadi lebih, menurut saya kalau dibandingkan dari poolnya, bagusan Porta dibanding di sini. Kalau di sini mungkin hadapnya lebih ke kota gitu ya. Nah oke, kalau dari kita tetap saya kasih skor di sini adalah 7,5 kalau dari saya.
saya kasih skor 7,5 ya, karena dari pertimbangan tadi ruangannya bersih sih, nggak ada masalah sih, ruangannya oke. Dari segi kasur juga nyaman, cuman kalau dari saya lebih ke desain, saya lebih desainnya suka yang Porta, mungkin karena dia lebih modern ya, modern simply gitu. Modern simply ini juga sebenarnya simple gitu, sederhana, tapi oke, menurut saya sih lumayan. Tapi skornya saya kasih 7,5. Kalau Mama kasih berapa? Mama Loren kasih berapa? 7 ya, kasih 7 ya. Oke, kenapa tuh kasih 7? Kasih 7 aja. Makanannya sih normal ya, standar maksud saya, normal standar. Kalau Loren kasih berapa angkanya Loren? Angkanya hotel skornya berapa? Nilainya berapa, Loren? Nilainya berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilih mana? 100. Kok 100? Nggak ada 100. Bagusan hotel ini apa hotel yang ISPA kemarin? 100. Bagusan yang ini apa bagusan yang kemarin hotelnya? Lain sama ini. Kok kemarin sama ini? Jadi kasih berapa? 100. Kenapa kasih 100? Bagus. Bagus ya? Yang kemarin juga bagus. Yang kemarin juga bagus. Oke. Terus yang double tree juga bagus. Apanya? Yang double tree juga Double bagus. tree juga bagus. Oh, jadi Lauren kasih berapa? 100 semuanya. 100 semuanya. ya Lauren kasih angkanya 100 buat platinum karena tidurnya nyenyak sih dia, jadi tidurnya nyaman gitu maksud saya ya. Kasurnya juga lebar di sini. Oke, paling gitu ya penilaian dari kita. Jangan jadikan referensi utama, ini hanya pendapat pribadi ya, artinya kita memberi skor ini supaya hotel itu lebih bermotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya itulah gunanya review, maksud saya itu seperti itu kawan-kawan. Kalau kalian mau ada yang perlu ditambahkan, tolong dicatat diketik di kolom komentarnya, kira-kira bagian apa yang perlu kalian perhatiin. Kalau ada masukannya seperti apa, pengalaman kalian tinggal di hotel ini seperti apa, di sharing aja, jadi kita saling berbagi. Ya itulah tujuannya YouTube, adalah membagi informasi dan sharing. Jadi kritik itu bukan kritik yang artinya tidak membangun gitu ya. Kritik itu supaya kita membangun untuk hotel-hotel supaya lebih berinovasi, memberikan motivasi, memberikan pelayanan terbaik. Oke, so far kita gitu aja. Kita mau berangkat lagi, kita mau check out. Habis itu kita mau ke kota lain. Tunggu aja, makanya saksikan video ini dan ikuti video ini. Oke, bye-bye. Bye-bye. Nah guys, kita sudah check out, kita sudah di mobil. Perjalanan kita menuju next trip hotel-hotel berikutnya adalah butuh waktu sekitar 4,5 atau 5 jam kalau kalian lihat di sini ya. Kelihatan nggak di sini 5 jam, artinya jam 2.30 kita sampai. Sekarang jam 10 pagi. Menurut kalian kita ke kota mana? Nah, kalian tebak aja, silakan kolom komentarnya, nanti saya akan upload video berikutnya kita kemana. Oke? Bye bye. See you in the next video.